Man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ini di malam ketujuh kita berada di bulan Ramadan. Kita sebelum sholat tarawih kembali melanjutkan kajian kitab Majalis Syahr Ramadan. Di hari ini kita melanjutkan di majelis ketujuh. Masih pembahasan yang kemarin ya, golongan, kelompok atau pembagian manusia dilihat dari puasa pada bulan Ramadan. Kemarin kita sudah membahas 5 golongan yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Golongan yang pertama itu seorang muslim balik berakal sedang tidak safar dan tidak sakit. Yang kedua anak kecil yang belum balik. Kemudian yang ketiga yang gila ketika masuk bulan Ramadan, dia gila. Yang keempat orang tua tapi yang sudah pikun ketika masuk bulan Ramadan. Kemudian yang kelima orang tua yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Yang tidak mampu lagi untuk berpuasa. Ini kita sudah ambil kemarin. Di malam hari ini kita masuk lagi di majelis ketujuh ini di golongan manusia yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Karena pembahasannya panjang, belum hanya sebutkan 2. Jadi di malam hari ini 2 golongan lagi. Nanti kan semuanya 10. Kalau kita melihat jenis-jenis manusia ketika masuk bulan Ramadan, maka ada 10 golongan. Nah, kemarin 5, malam ini 2, berarti nanti sisa 3. Ya, di majelis yang ke-8 nanti besok insya Allah. Di malam hari ini kita baca majelis yang ke-7. Siapa baca hari ini? Kemarin? Tentu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala al-majlisus sabi' fi ta'ifatin min aqsamin nasi fi siyam. Alhamdulillahil muta'ali anil andad al-muqaddasi anin naqaisi wal addad al-mutanazzihi anis sahibati wal aulad rafi'is sab'i syidad aliyatan bi ghairi imad wa wadi'il ardi lil mihad musabattatan birrasiyatil atwad al-muttali'i ala sirril qulubi wa maknunil fuad muqaddiri ma kana wa ma yakunu minad dolali war rasyad fi bihari lutfihi tajri marakibul ibad wa fi maidani hubbihi tajulu khailuz zuhad wa indahu mubtagat talibina wa muntahal qusad wa bi'ainihi ma yatahammalul mutahammiluna min ajlihi fil ijtihad yara dabiban namlil aswadi fis sawad wa ya'lamu ma tuwaswisu bihin nafsu fi batinil i'tiqad jada 'ala as-sa'ilina fazadahum minaz zad wa a'tal katsira minal 'amilina al-mukhlisina fil murad ahmaduhu hamdan yafuku 'alal a'dad wa ashkuruhu 'ala ni'amihi wa kullama syukira zad wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulkur rahimu bil ibad wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila jami'il khalqi fi kulli bilad sallallahu alaihi wa ala sahibi Abi Bakrin alladhi badala min nafsihi wa malihi wajad wa ala Umar alladhi balaghal fi nasril islami wa ajad wa ala Uthman alladhi jahada jayshal usrati faya fakhruhu yawma yakumul ashhad wa ala aliyinil ma'rufi bisyaja'ati wal jilad wa ala jami'il ali wal ashabi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumit tanad wa sallama taslima. Baik, ini tentunya seperti biasa pendahuluan beliau rahimahullahu taala sebelum masuk di pembahasan inti dari majelis di bulan Ramadan. Kata beliau rahimahullahu taala majelis yang ke-7 tentang pembagian manusia di dalam berpuasa di bulan Ramadan.
Beliau bilang alhamdulillahil muta'al anil andad. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah yang maha tinggi dari tandingan-tandingan. Al-muqaddas anin naqaisi wal addad. Yang disucikan dari kekurangan dan addad sama tandingan-tandingan. Allah disucikan dari tandingan. Karena Allah adalah Al-Ahad. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang kita hafal semua, Allahu Ahad. Di surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tunggal. Tidak ada duanya, tidak ada tandingannya. Al-munazzihi anis sahibati wal aulad. Seharusnya al-munazzah ya, yang disucikan. Salah harokat berarti itu. Yang disucikan dari istri dan anak. Allah Subhanahu wa taala tidak punya istri, tidak punya anak. Ini keyakinan daripada kaum muslimin. Allah tidak punya istri, tidak punya anak. Berbeda dengan keyakinan orang-orang Nasoro, karena mereka punya Tuhan 3. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Naudzubillah. Ini dibantah di surat Al-Ikhlas. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala lam yalid, tidak punya anak. Walam yulad, dan tidak diperanakan. Iya, Allah tidak punya anak, apalagi punya istri, tidak ada. Iya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Nah, karena kalau punya anak kan ada yang serupa dengannya. Allah tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rafi sab'is syidad. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat 7 yang kokoh. Yaitu maksudnya langit. Bigoiri imad, tanpa tiang. Untuk melihat langit, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakannya 7 lapis. Tanpa tiang, dia berdiri kokoh. Tidak ada yang mampu seperti itu kecuali Rabbul Alamin. Kecuali Allah Subhanahu wa taala penguasa alam semesta. Wa wadi'ul arda lil mihad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan bumi di bawah langit sebagai mihad. Ya, tempat kita menetap. Yang diam, tidak bergerak. Karena yang bergerak itu matahari, bumi tidak bergerak. Bumi tidak bergerak. Itu keyakinan kaum muslimin ya, berdasarkan ayat Al-Quran. Karena yang berjalan mengelilingi bumi bukan bumi, tapi matahari. Ya, tapi matahari. Yang berjalan mengelilingi bumi. Adapun bumi tetap ya, tidak berjalan. Musabbatatan birrasiyatil atwad. Yang mana bumi ini dikokohkan, dikuatkan oleh ar-rasiyat, gunung-gunung yang besar. Karena gunung ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini sebagai pasaknya bumi supaya tidak bergerak. Supaya tidak bergerak. Al-muttali ala sirril qulubi. Yang Allah Subhanahu wa taala segala puji baginya karena dia yang mengetahui rahasia hati. Apapun isi hati kita Allah tahu. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa maknunul fuad, dan yang tersembunyi di dalam hati itu Allah tahu. Allah mengetahui yang jahar, yang nampak, dan juga yang tersembunyi. Juga yang tersembunyi. Muqaddiru makana wa ma yakunu minad dhalali war rasyad. Allah Subhanahu wa taala lah yang mentakdirkan apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Semua yang telah berlalu itu ketahuilah takdir Allah. Iya, takdir Allah. Dari seluruh makhluk sebelum kita sekarang ini. Dari dulu. Sebelumnya diciptakan Adam bahkan semuanya itu ditakdirkan oleh Allah.
minad dolali war rasyad, berupa kesesatan dan petunjuk. Kalau ada orang sebelum kita mendapat petunjuk, maka itu takdir Allah. Demikian pula kalau ada yang sesat, tidak mengenal jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga takdir Allah. Semuanya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala di atas takdirnya. Kita lahir di dunia ini, itu sudah tertulis bahagia ataupun sengsara. Sebagaimana dalam hadits Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi SAW menjelaskan penciptaan manusia. Setetes mani 40 hari pertama, kemudian berubah menjadi setetes darah 40 hari kedua, kemudian menjadi daging 40 hari ketiga, yaitu 4 bulan jadinya usianya. Datang malaikat. Allah utus malaikat untuk meniup ruhnya. Meniup ruhnya di usia itu 4 bulan. 3 kali 40 hari. 3 kali 40 hari. Iya. Datang malaikat diutus oleh Allah untuk meniup ruhnya. Di situ dituliskan rezekinya. Iya, dituliskan ajalnya. Dan dituliskan apakah dia termasuk orang yang bahagia ataupun orang yang sengsara. Itu semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Fi bihari lutfihi tajri marakibul ibad. Di lautan kelembutan Allah berjalan ya kendaraan hamba. Antum coba lihat kapal di laut. Itu dia tidak tenggelam, bukan keahlian ilmu orang yang punya ilmu tentang pembuatan kapal, tapi itu adalah Allah yang menentukan kalau dia di situ tidak tenggelam. Ya kan? Kalau kita bercerita karena ringan, makanya tidak tenggelam. Tidak, ada kapal besi, tidak tenggelam juga. Iya, coba antum lihat di langit. Kenapa burung bisa tertahan di atas, tidak jatuh? Tidak ada yang menahannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu berjalan dan berbuat di atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi maidani hubbihi tajulu khailul az-zuhad. Di medan kecintaannya berjalan kudanya para az-zuhad, orang-orang yang zuhud, yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu merasa cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Wa indahu mubtagat talibina wa muntahal qusad. Dan hanya kepadanya lah puncak dari harapan orang-orang yang meminta. Semua orang yang menginginkan kebahagiaan, maka puncak dari permintaan mereka hanya kepada Allah. Wa muntahal qusad. Dan hanya kepadanya lah ujung dari maksud dan niat kita. Semua kita, baik orang jahat ataupun orang yang beriman, itu pasti menuju Allah Subhanahu wa taala. Pasti menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa bi ainihi ma yatahammalul mutahammiluna min ajlihi fil ijtihad. Dan dengannya lah orang-orang yang menanggung beban, karenanya mereka menanggung di dalam bersungguh-sungguh dalam berjihad. Karena tujuan mereka hanya berjalan kepada Allah, maka mereka bisa menanggung apa yang ditanggung dari amalan-amalan ketaatan yang mereka lakukan. Ya rodabiban namlil aswadi fis sawat. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat seluruhnya. Allah lihat. Bahkan kata beliau, Allah melihat langkahnya semut hitam di kegelapan. Kalau kita manusia susah untuk melihat. Kita hanya melihat yang mampu kita lihat saja sesuai dengan kelemahan dan kekurangan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat segalanya. Bahkan Allah melihat langkah semut yang hitam di tempat yang hitam. Itu kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala.
wa ya'lamu ma tuwaswisu bihin nafsu fi batinil i'tiqad. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terbisik di dalam diri kita, di dalam batin keyakinan kita. Allah tahu apa isi hati kita. Apa yang kita butuh dalam kehidupan ini. Apa yang kita niatkan dalam seluruh amalan yang kita lakukan. Apa yang kita rencanakan dari setiap tindakan yang kita perbuat. Itu Allah tahu. Ini nanti akan muncul dengannya, ya tentunya, rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jada 'ala sa'ilina fazadahum 'ala minaz zadi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang meminta, maka Allah menambah mereka berupa tambahan yang mereka inginkan dari permintaan itu. Wa atal katsira minal amilina al-mukhlisina fil murad. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebanyakan dari orang-orang yang beramal lagi ikhlas dalam keinginan. Banyak. Ketika kita menghambakan diri kepada Allah dengan ikhlas, maka banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada kita. Ahmadu hamdan yafuku alal adad. Saya memuji Allah pujian yang melebihi hitungan, melebihi bilangan. Wa ashkuruhu ala ni'amihi wa kullama syukir zad. Saya bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Dan setiap kali kita bersyukur, setiap kali nikmat itu disyukuri, maka dia akan bertambah. Sebagaimana ayat, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian selalu bersyukur, maka saya akan menambah nikmat itu kepada kalian. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, semata tidak sekutu baginya. Lahul mulku, hanya miliknya kekuasaan. Ar-Rahimu bil ibad, yang maha merahmati hamba-hambanya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad hamba dan rasulnya. Al-mab'utsu ila jami'il khalqi fi kullil bilad. Yang diutus kepada seluruh makhluk di setiap negeri. Sallallahu alaihi wa ala sahibihi. Salawat Allah atas beliau dan atas sahabatnya Abi Bakar. Alladhi badala min nafsihi wa malihi wa jad. Yang telah menyerahkan dirinya, hartanya dan kedudukannya. Wa ala Umar alladhi balagha fi nasril Islam wa ajad. Dan juga salawat Allah atas Umar yang telah bersungguh-sungguh dalam menolong Islam. Ya, dan ajad, memperbaikinya, menyebarkan dan membesarkan Islam. Wala Uthman alladhi jahaza jaishal usra. Juga salawat Allah kepada Uthman, khalifah yang ketiga, yang telah menyiapkan pasukan saat masa susah. Faya fakhruhu yauma yakumul ashhad. Wahai betapa bangganya nanti dia di hari semuanya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ala aliyinil ma'rufi bisyaja'ati wal jilad. Juga salawat Allah atas Ali, khalifah yang keempat, menantu beliau sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan keberaniannya. Wa ala jami'il al wal ashab, dan atas seluruh keluarga dan para sahabat dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Wasallama taslima. Ini pendahuluan dari beliau rahimahullah. Kemudian beliau katakan, Summa qala rahimahullah ta'ala, ikhwani, qaddamna al-kalama an khamsati aqsamin minan nasi fi ahkamis siyam, wa natakallamu fi hadzal majlisi an ta'ifatin ukhra min tilkal aqsam. Fal qismus sadis, al-musafiru idza lam yaqsud bi safarihi at-tahayyul 'ala al-fitri, fa in qasada dhalik fal fitru 'alayhi haram, was-siyamu wajibun 'alayhi hina idzin, fa idza lam yaqsud at-tahayyul فهو مخير بين الصيام والفطر سواء طالت مدة سفره أم قصرت وسواء كان سفره طارئا لغرض أم مستمرا كسائق الطائرات والسيارات الأجرة لعموم قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
Terus وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. Masya. Sampai situ kata beliau rahmatullah. Ikhwani, saudara-saudaraku, qaddamnal kalam an khamsati aqsam minan nas. Kita telah berbicara sebelumnya tentang 5 bagian manusia dalam hukum puasa. Sekarang di majelis ini, majelis ke-7, kita akan melanjutkan pembicaraan tentang kelompok lain, golongan yang lain dari golongan manusia ketika datang puasa di bulan Ramadan. Yaitu sekarang yang ke-6. Yaitu al-musafir. Orang yang bersafar. Jadi ada orang datang puasa di bulan Ramadan, datang bulan Ramadan, dia musafir. Apa hukum baginya? Al-musafir idza lam yaqsud bi safari tahayyul alal fitr. Tapi ingat, safar yang nanti itu hukumnya, itu safar yang tidak dia niatkan untuk menghindar dari puasa. Bukan safar deh supaya tidak puasa, sebentar kembali lagi. Bukan safar tahayul. Misalnya siang hari tidak boleh, dia kan tidak boleh datangi istri. Caranya, kita safar ke Malino, supaya kan tidak perlu bayar kafaro. Jadi safar ke Malino supaya apa? Ya, bisa lagi. Begitu. Ini namanya safar apa? Safar tahayul. Ingin lari dari kewajiban atau ingin melakukan pelanggaran yang dilarang di siang hari di bulan Ramadan. Ingat, safar yang kita bicarakan sekarang adalah safar yang tidak dimaksudkan itu. Memang kita mau safar, ada keperluan. Kalau dia maksudkan itu supaya lari dari kewajiban puasa, ya, maka haram baginya untuk berbuka saat safar. Haram. Kalau dia safar karena supaya tidak berpuasa, haram baginya. Tidak boleh. Bahkan wajib dia berpuasa, dihukumi dengan lawan daripada niatnya. Lawan daripada niatnya. Karena kaidah umum dalam kaidah fikihiyah, ya, man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bi nakidi qasdihi. Siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukumi lawan dari maksudnya. Tadi kan maksudnya dia bersafar supaya tidak berpuasa, maka dihukumi dengan lawannya. Wajib baginya dia berpuasa. Iya, tadi dia safar supaya bisa berhubungan siang hari di bulan Ramadan sama istrinya, dihukumi dengan lawannya. Dia jadinya tidak bisa. Kalau dia lakukan tetap bayar kafaro. Tetap bayar kafaro. 60 orang miskin. Iya. Dan kata beliau rahmatullah, idzan lam yaqsud at-tahayyul. Ini. Kalau dia safar tidak maksudkan untuk menghindar dari kewajiban puasa, maka dia diberikan pilihan antara berpuasa atau berbuka, boleh. Hukumnya. Jadi orang yang safar, ya tidak wajib dia tidak puasa. Dan tidak wajib juga berpuasa, karena diberikan apa? Keringanan. Yang mau berpuasa silakan, yang tidak berpuasa silakan. Sama saja apakah waktu safarnya lama atau pendek. Sama saja apakah safarnya tiba-tiba atau safarnya terus-menerus. Seperti kata beliau rahmatullah, kasaiki atau irad. Seperti, ya, apa? Pilot. Seperti pilot. Dan sayyaratil ujrah. Orang-orang yang menjadi sopir mobil sewa. Kan namanya dia bekerja sebagai sopir, pasti safar kan? Terus, sama saja. Pokoknya dia diberikan keringanan. Untuk berpuasa atau tidak berpuasa. Tapi wajib nanti diganti di hari yang lain. Makanya kata beliau, boleh dia berbuka liumumi qaulihi ta'ala. Karena keumuman firman Allah Ta'ala. Wa man kana maridon au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Siapa di antara kalian yang sakit atau lagi safar, maka kalau dia berbuka, tidak puasa,
dia ganti di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala ingin kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Karena namanya safar, orang kadang berat baginya apa? Untuk berpuasa. Berat baginya untuk berpuasa. Iya, maka orang yang bersafar itu dia lakukan yang mudah baginya. Kata beliau rahimallahu taala, wal afdalil musafir fi'lul ashal alaihi minas siyam wal fitr. Wa in tasawaya fasaumu afdal. Masya Allah. Seorang yang sedang safar, itu dia lakukan yang mudah baginya. Kalau mudah baginya puasa, puasa. Kalau tidak mudah baginya puasa, boleh. Kalau sama saja, sama-sama diberikan kemudahan. Mau puasa ataupun tidak, maka puasa lebih utama. Puasa lebih utama. Kenapa? Kata beliau li'annahu asra'u fi ibra'i dhimmatihi. Karena itu lebih cepat membebaskan tanggung jawabnya. Karena kalau dia mampu berpuasa, ya kemudian dia tetap membiarkan supaya diqadha nanti itu agak sulit. Iya, untuk melakukannya. Maka kalau sama ini, kecuali berat baginya untuk berpuasa. Tentunya ini kita dianjurkan untuk tidak berpuasa. Kalau berat bagi kita untuk berpuasa. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam suatu perjalanan, dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri, ya, di siang hari panas, orang-orang sedang berpuasa di musim panas, dan para sahabat waktu itu jalan kaki, mereka lagi safar. Rasulullah SAW naik kendaraannya. Kata Nabi kepada para sahabat melihat keadaan mereka, "Isrobu ayuhan nas." Minum, batalkan puasa kalian. Jadi Nabi izinkan. Ini menunjukkan bahwa orang yang sedang safar boleh apa? Berbuka. Fa'abau, para sahabat tidak lakukan. Karena dia mereka lihat Nabi tidak minum. Tapi Nabi menganjurkan, minum silakan. Batalkan puasa kalian. Dan beliau sebutkan, ini lastu mitlakum. Saya tidak sama dengan kalian. Ini aisarukum. Ini rokib. Beliau bilang, saya mudah bagi saya untuk puasa ini. Karena saya naik kendaraan. Sementara para sahabat apa jalan? Jalan kaki. Tentunya yang naik kendaraan berbeda keadaannya dengan apa? Orang yang jalan kaki. Jadi ini dilihat. Di sini bisa kita lihat. Maka dia lakukan yang seperti yang kita katakan tadi. Yang mudah. Kalau memang sulit bagi kita puasa, bukan. Jangan berpuasa. Lihat Nabi di sini. Belum bedakan. Saya naik kendaraan. Kalian jalan kaki. Silakan minum. Tapi para sahabat tidak mau. Karena Nabi tidak buka puasa. Sana Rasulullah SAW fakidahu panazala fasyariba wa syariban nas. Maka melihat itu para sahabat mereka tidak mau buka. Maka Nabi SAW melipat kakinya. Maksudnya mau turun dari kendaraannya dan belum turun. Dan minum. Maka para sahabat pun semuanya apa? Minum. Rasulullah contohkan. Bahwa kalian juga harus minum. Ini dalilnya. Bahwa kita dalam safar. Lakukan yang mudah bagi kita lakukan. Lakukan yang mudah bagi kita lakukan. Bahkan. Kalau kita paksa melakukannya dalam keadaan berat bagi kita, maka itu bukanlah kebaikan. Bukanlah kebaikan. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, beliau lagi di safar, beliau melihat ada kerumunan, ya, melihat seseorang yang telah dinaungi, dipayungi. Nabi berkata, "Mahada, ada apa ini?" Qalu, para sahabat itu bilang, "Shaim," dia sedang berpuasa. Dia sedang berpuasa. Iya, faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, "Laisa minal birri asyamu fis safar." Bukan termasuk dari kebaikan seorang berpuasa kalau saat safar. Bukan termasuk kebaikan kalau seorang berpuasa saat safar.
Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang berat begini keadaannya, sampai dia dipayungi. Karena dia paksakan dirinya untuk apa? Berpuasa. Jadi kata Nabi, bukan dari kebaikan. Bukan daripada kebaikan. Bahkan Nabi SAW pernah juga melihat orang yang berat untuk berpuasa saat safar. Dan dia paksakan untuk berpuasa. Kata Nabi SAW, ulaikal uso. Mereka itulah orang-orang yang bermaksiat. Karena Nabi bilang berbuka. Tapi mereka paksa untuk apa? Berpuasa. Kata Nabi, mereka itu orang yang bermaksiat. Ulaikal uso. Mereka itu adalah orang-orang yang bermaksiat. Ini kata Nabi SAW. Jadi dikatakan, dia adalah orang yang bermaksiat. Dengan dalil-dalil ini, bisa kita pahami bahwa safar itu membolehkan kita untuk tidak berpuasa. Itu pertama. Kalau kita ditanya, mana yang lebih utama? Kita berpuasa atau tidak? Maka kalau sama keadaannya, safarnya tidak memberatkan kita untuk berpuasa, maka lebih utama untuk berpuasa. Lebih utama untuk berpuasa. Tapi kalau memberatkan, kita, kalau berpuasa berat bagi kita, maka yang utama kita tidak berpuasa. Dan kita ganti nanti di hari yang lain saat kita tidak safar. Ini golongan yang keenam. Golongan yang ketujuh. Summa qala rahimahullah ta'ala al-qismus sabi' al-maridu alladhi yurja bur'u maradih walahu salasu halatin ihdaha alla yashukku alaihi as-sawmu wala yadurluh fayajibu alaihi as-sawm li'annahu laysa lahu udhrun yubihul fitrah al-thaniyah an yushakka alaihi as-sawmu أن يشق عليه الصوم ولا يضره فيفطر لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ويكره له الصوم مع المشقة لأنه خروج عن رخصة الله تعالى وتعذيب لنفسه وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتي رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته رواه أحمد وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما الثالثة أن يدره الصوم فيجب عليه الفطر ولا يجوز له الصوم لقول تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا رواه البخاري ومن حقها ألا تدرها مع وجود رخصة الله سبحانه ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرار ولا ضرار أخرجه ابن ماجه والحاكم قال النووي وله طرق يقوي بعضها بعضا. Baik, sampai situ. Ini golongan yang terakhir di malam hari ini. Karena dua golongan. Golongan manusia yang ketujuh ketika datang bulan Ramadan. Al-Marid. Kita sudah pernah membahas sebelumnya orang sakit. Tapi ini sakitnya beda. Yaitu Al-Marid alladhi yurjabur umarodih. Orang sakit yang diharapkan kesembuhan sakitnya. Kalau yang sebelumnya sakit tapi tidak diharapkan lagi apa? Kesembuhannya. Kalau itu dia tidak berpuasa dan bayar fidyah. Tidak berpuasa dan bayar fidyah. Kalau ini sakit tapi diharapkan kesembuhannya. Nah, kalau orang sakit dan diharapkan dia akan sembuh dari penyakitnya, ada tiga keadaannya terkait dengan puasa di bulan Ramadan. Nah, ini harus, jadi tidak selamanya bilang sakit, oh alhamdulillah rukhsah lagi. Iya. Kan begitu. Ada tiga rinciannya. Kalau sakit, maka dilihat. Masuk di mana itu. Tidak mutlak sakit, langsung. Boleh baginya untuk tidak berpuasa. Ada tiga jenis sakit yang diharapkan kesembuhannya. Pertama, tidak berat baginya puasa. Dan tidak berbahaya. Tidak menambah sakitnya kalau dia berpuasa. Jadi dia memang sakit. Tapi
puasa dia waktu itu tidak berat baginya dan tidak menambah sakitnya. Ini wajib baginya puasa. Ada orang sakit flu. Misalnya, sakit flu. Tidak ada kaitannya dengan perutnya. Sakit flu. Kalau dia puasa, tidak berbahaya baginya. Flu-nya tidak bertambah. Karena tidak ada orang cerita, kalau kamu puasa tambah flu. Ada nggak begitu? Tidak ada kan? Iya kan? Yang ada itu kan kalau kamu flu, jangan mandi. Begitu. Lain bukan jangan berpuasa. Jadi ini sakitnya, tidak berbahaya baginya berpuasa. Maka orang yang seperti ini walaupun sakit, wajib berpuasa. Tidak diberikan udzur baginya. Tidak ada udzur yang membolehkannya untuk tidak berpuasa. Jenis yang pertama. Yang kedua, ada orang yang sakit, berat baginya puasa, tapi berat baginya berpuasa, tapi tidak membahayakannya. Saya ulangi, ada orang sakit, sakitnya ini membuatnya berat baginya berpuasa, tapi kalau dia berpuasa, tidak membahayakan sakitnya. Cuman berat kalau dia apa? Berpuasa. Kalau ini apa hukumnya? Kalau ini fayuftir, kalau ini boleh dia berbuka karena walaupun sakitnya tidak bertambah, tapi kan berat baginya. Antum bisa paham ini? Walaupun sakitnya tidak berbahaya dengan puasanya, tapi kan susah dia berpuasa. Berat baginya untuk berpuasa, maka ini boleh tidak berpuasa. Masuk dalam firman Allah, wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Siapa yang sedang sakit atau safar, maka dia ganti di hari yang lain. Dan makruh kalau dia berpuasa, makruh bersamanya adanya masyakko itu. Karena dia keluar dari keringanan Allah Subhanahu wa taala dan menyiksa dirinya. Dan dia siksa apa? Dirinya. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, innallaha yuhibbu an tu'taru khasuh. Allah Subhanahu wa taala itu senang kalau diambil, dilakukan itu keringanannya. Misalnya kalau antum safar, antum jamak qasar, Allah cinta itu. Allah senang dengan itu. Dan sebagian orang, enggak, sholat di tepat waktu 4 lebih utama, enggak. Yang lebih Allah cinta itu kalau kita lakukan keringanan yang Allah kasihkan. Sama, ini itu kan safar sholat. Sama juga puasa. Antum sakit, berat bagi antum berpuasa walaupun tidak berbahaya bagi penyakitnya. Allah senang kalau antum ambil itu keringanan. Tidak menyiksa dirinya. Kama yakrahu an tu'ta ma'asiyatuh. Sebagaimana Allah benci kalau dilakukan maksiat. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan Ibnu Khuzaimah dalam sahih keduanya. Yang ketiga, ayadurruhu shaum. Kalau dia berpuasa itu membuat doror baginya. Ada doror baginya. Apakah akan bertambah sakitnya? Ya kan? Kalau dia berpuasa tambah parah. Dan ini yang menghukuminya dokter. Bukan kita sendiri. Ini yang tahu ini tidak berbahaya atau berbahaya. Ini siapa? Dokter. Iya. Maka ini wajib baginya untuk tidak berpuasa. Wajib. Kalau yang pertama tadi makruh berpuasa. Kalau tidak berpengaruh pada sakitnya, cuman berat baginya berpuasa. Jadi yang pertama, sakit yang pertama, tidak berat baginya berpuasa dan tidak berpengaruh penyakitnya, wajib puasa. Yang kedua, tidak berpengaruh penyakitnya, tapi berat baginya puasa. Boleh tidak berpuasa dan makruh berpuasa. Yang ketiga sekarang, berbahaya baginya kalau berpuasa. Iya, maka di sini wajib untuk tidak berpuasa. Wajib untuk tidak berpuasa. Tidak boleh baginya berpuasa. Karena Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha bikum rahimah. Jangan membunuh diri kalian sendiri. Kalau ada orang berpuasa karena terus dia mati karena berpuasa itu, sudah dikatakan oleh dokter tidak boleh kau berpuasa. Tapi dia paksa berpuasa, mati. Ya, qadarullah, tapi dia bunuh dirinya. Iya, karena Allah ringankan, tidak boleh dia berpuasa saat itu. Allah bilang, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jangan membunuh diri kalian. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menyayangi kalian.
Wa qaulihi dan firman Allah, wala tulqu biaidikum ila tahlukati. Jangan melemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Ini orang sudah tahu sakit. Kalau dia berpuasa akan menghancurkan dirinya. Iya, tapi dia paksa untuk berpuasa. Ini memasukkan diri dalam apa? Kebinasaan. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi SAW bersabda, inna li nafsika alaika haqqon. Sungguh bagi dirimu itu atas dirimu sendiri ada haknya. Ada haknya. Iya. Ada haknya. Ini riwayat Imam Al-Bukhari. Dan termasuk hak diri kita sendiri ini kepada kita adalah kita tidak membahayakannya kalau ada rukhsah. Kalau ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena juga Nabi SAW bersabda, la daror wala diror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan Al-Hakim. Berkata Al-Imam Nawawi, walahu turukun yuqawi ba'duha ba'da. Dia punya jalan yang mendukung sebagiannya dengan sebagian yang lain. Ini dua golongan tambahan. Jadi semuanya sudah 7 ini. Jenis orang manusia datang puasa Ramadan. Nah, kita cukupkan 2 ini di malam hari ini lagi. Sisa 3 insya Allah. Sisa 3. Karena semuanya 10. Ya, jadi malam ini hanya untuk orang musafir dan orang yang sakit. Ini alhamdulillah kita cukupkan insya Allah. Kita lanjutkan lagi besok di majelis yang ke-8 insya Allah. Kita cukupkan subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sholat di malam ini